kamu kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Oke, Gimana berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik. Itu suara tahun berapa itu suara? 2020. 2020 berarti hampir 6 tahun yang silam. Dengerin sob, dengerin. 6 tahun yang silam 2020 itu ya belum tahun masih artinya tahun yang sudah lama begitu. Pada waktu itu memang saya itu sering diskusi, tetapi dalam diskusi-diskusi seperti itu saya itu suka sarkas. Sarkas itu maksudnya, apakah kamu mendengar, Sob? Ya, dengar lanjut. Ya. Pada waktu itu saya itu sering diskusi yang suka sarkas. Sarkas itu dalam pengertian saya itu mencoba mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Contoh sarkas-sarkas yang saya katakan. Saya sampai sekarang masih sering mengatakan sarkas. Misalnya begini. Menuhankan Yesus itu artinya menganggap Yesus adalah sejenis partikel tertentu. Itu. Makanya panjangnya itu mana? Saya soalnya lupa itu. Lupa saya. Masa video cuma 30 detik? Coba panjangnya mana? Coba. Itu satu. Konfirmasi, aku ingin konfirmasi aja nggak bantah gitu. Iya, yang makanya kedua, saya mau bantah pun karena cuma 30 detik saya tidak tahu apakah itu saya sedang sarkas, apakah itu bukan suara saya, apakah itu suara saya lupa karena udah lama, udah 5 tahun yang silam. Kemudian seandainya pun itu suara saya, ya berarti di situ saya mengucapkan yang salah, berarti saya mohon maaf. Kalau salah kan saya ucapkan maaf begitu. Itu juga video lama. Saya makanya saya masih cari tahu itu panjangnya mana. Kayaknya saya lagi sarkas itu. Baik. Aku nggak bantah, itu kan hanya ingin konfirmasi aja ke kamu. Yang kedua, kamu yang beredar Yesus punya Tuhan, gimana tuh? Betul? Oke, definisi punya Tuhan itu apa, Sob? Definisi punya Tuhan berarti ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Gini. Oke, sebenarnya saya jawab. Aku tidak mau mendebat hal itu. Kamu konfirmasi aja video itu betul ucapan kamu yang bikin. Apakah betul Yesus punya Tuhan itu adalah video kamu dari mulut kamu gitu? Baik, saya jawab. Gini, Sob. Makanya banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan itu apa. Punya Tuhan itu artinya punya tuan, punya sesuatu yang kepadanya kita patuh, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengikuti. Di dalam Bible jelas Yesus patuh kepada Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang mengutus aku. Begitu. Cuman yang jadi masalah begini, Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus bukan Allah, Sob, tetapi Bapa di sorga. Ini yang Muslim ini sering ini. Gak masalah. Kalau misalnya yang ku konfirmasi hanya ucapan kamu. Kalau untuk masalah siapa Tuhannya Yesus, aku nggak mau tahu gitu. Ya, itu betul, Sob. Kalau pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di sorga, sampai sekarang saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya itu. Bahkan saya bilang begini, kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga, orang tersebut perlu membaca Bible lagi. Begitu. Makanya baca Bible lagi, kau bilang gila mereka. Gimana? Mama bilang. Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya, betul. Cuman yang jadi problem begini, Sob. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah Bapa di sorga, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muslim berbangga diri? Emang itu membuktikan Islam benar? Betul, artinya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Sob,
Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kesimpulanmu yang sesat. Kapan saya mengatakan? Bahkan saya mengatakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus punya Tuhan. Nama Bapa di surga. Cuman masalahnya orang tidak tahu punya Tuhan itu apa. Nggak protes aku masalah itu, nggak protes. Oke? Yang ketiga nih, Dis. Yang ketiga, video kamu yang ketiga. Apa itu? Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Kudus buang aja ke tong sampah gitu. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Sob, dengarkan, Sob. Kata kamu kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Oke, Gimana berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik, baik. Jadi begini, Sob ya. Dengarkan saya, Sob. Kalau pernah saya ngomong Bapa di surga, Roh Kudus buang ke tong sampah, maka saya ini sudah tidak pantas lagi dikatakan seorang Kristen. Nggak pantas saya dikatakan seorang Kristen. Yang saya katakan itu adalah doktrin. Karena begini, Sob. Ketika orang bilang Tritunggal, itu orang itu pemahamannya udah nggak sama. Udah beda-beda itu. Karena Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru. Coba. Undang Esra Soru dan Elia Miron bareng-bareng ngomong Tritunggal. Nggak sama. Nggak sama. Undang ini Rudi Yohanes ngomong Tritunggal. Nggak sama. Tritunggalnya Rudi Yohanes, Tritunggalnya Esra Soru, Tritunggalnya Bom-Bom. Bom-Bom Tritunggalnya pulpen. Tenang, Sob. Tenang. Pelan-pelan. Kau bilang Kristen itu bingung. Tenang. Pernah lihat nggak videonya Bom-Bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada, aku lihat. Oke. Terus Tritunggalnya Elia Miron lain lagi. Tubuh, jiwa, dan roh. Tritunggalnya Esra Soru beda lagi. Tritunggalnya MYM beda lagi. Tritunggalnya Deki Gadas beda lagi. Makanya saya bilang, buang itu ke tong sampah. Makanya dalam konteks diskusi itu pahami yang harus kita pegang itu adalah bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang teguh. Makanya pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron, begini konteksnya, Sob. Misal nih saya bilang begini, Elia Miron saja mengiyakan saya kok. Elia Miron tuh mengiyakan saya. Misal gini. Misal ada seorang muslim namanya Muhammad. Oke. Kemudian Muhammad ini ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari saya memberitakan Injil kepada dia nih, dia menerima. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin hidup meneladani Tuhan Yesus. Saya ingin melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Ketika dia mengasihi, sedikit Sob, beri saya selesaikan. Ketika dia mengasihi Tuhan Yesus, ketika dia ingin hidup segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, pertanyaannya, dia tidak peduli dengan Trinitas, Duinatur, Hipostasis, Union yang dijelaskan oleh Elia Miron. Jadi Tritunggal di situ maksudnya adalah Tritunggal yang dijelaskan Elia Miron. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak kapan saya bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang saya beritakan tiap hari di sini. Tapi kalau Tritunggal penjelasannya Bapak para pendeta, karena beda-beda semuanya. Si Anu bilang tidak ada subordinasi. Si itu bilang ada subordinasi ontologis. Si Anu bilang, oh begitu. Itu yang saya maksud. Makanya seandainya itu semua dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Elia Miron saja bingung, nggak bisa jawab gimana. Silakan. Ya teman-teman jawaban Edris. Ya mau dia ngeles atau apa, kan teman-teman bisa nilai kan kayak gitu. Saya nggak perlu mengkritik jawaban dia, nggak perlu. Bentar dulu Dis, kau udah ngomong dari tadi. Artinya gini aja Dis, aku sedikit menyimpulkan gitu ya. Dari penjelasan kamu tadi, itulah resiko menuhankan manusia. Gitu, akhirnya bingung. Sama-sama denom, sama-sama gereja aja, satu gereja, bingung gitu. Nah, nggak ada yang benar konsepnya kayak gimana. Konsep Elia Miron, atau Bom-Bom, atau Esra Soru yang betul.
Ya makanya saya bilang Inilah buang, umat ya makanya Islam. saya bilang buang, makanya saya bilang buang itu. Yang saya maksud di situ adalah Kalau kamu ngomong kayak gitu. betul, makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda, sama Esra Soru beda, sama MYM beda, sama Rudi Yohanes beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang, Iya. yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Itu. Begitu, Cok. Biar kamu paham. Satu lagi boleh nggak? Des, satu lagi nih. Silakan. Ada 4. Silakan. Ini terkait tentang masalah kitab kamu. Perjanjian lama masih pakai kan? Perjanjian lama ya, tapi kita itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan yang lama. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tetapi yang aku kasih mau karunia tanyakan, itu, yang aku bingung, ya, silakan. yang dengan jawaban Kristen setiap masuk ke remku mereka bingung gitu tentang terkait kejadian 19 nomor 32 sampai seterusnya. Coba. Apa itu? Di situ ya di Kristen ini apakah bisa kusimpulkan melalui kitabnya boleh untuk yang Kristen perempuan meniduri ayahnya? Ini uncup ini gimana? Loh, Cok, loh. Oke, Mau kejadian. ayahnya. Baik, saya jawab. Kejadian pasal yang buka dulu ke-19. Kejadian 19 Oke, nomor 32 itu boleh meniduri ayahnya. Oke, saya jawab Sob ya. Itu perikop itu berbicara mengenai Lot, mengenai Lot yang akhirnya dia pergi mengasingkan diri ya. Betul? Udah tahu. Oke. Sob, itu adalah cerita bagaimana asal usul keturunan Lot. Bukan perintah Sob supaya orang biar seperti itu. Saya kasih contoh gini Sob ya. Saya kasih contoh. Di dalam Bible itu ada kisah bagaimana Daud itu berzina dengan Batseba. Diceritakan bukan berarti itu buat dicontoh, bukan. Diceritakan itu hanya sekedar menginformasikan bahwa inilah yang terjadi. Kalau diceritakan, kalau diceritakan bukan sebagai contoh, buat apa? Dimuat yang namanya kitab suci katanya. Oke. Kau ini mau ngibul. Baik, saya kasih contoh Buat juga di dalam. Apa gitu? Buat apa nih? Silakan. Buat apa? Termasuk di dalam kitabmu yang katanya suci, tapi di sini dikatakan boleh meniduri wanita Kristen, ya boleh meniduri orang tuanya. Menurut apa? Menurut cerita yang diambil dari Bible, yaitu cerita Lot. Oke, di mana di situ boleh meniduri orang tuanya, Sob? Marilah kita beri anggur ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Iya. Yang boleh menjadi gitu di pertanyaan. agamamu, yang perempuan tidur dengan ayahnya. Ya, kita maklum saja ya teman-teman ya, karena memang Muslim ini kerjanya ya memang seperti itu. Oke, udah bisa saya jawab? Ini kitabmu, bantah. Ya, silakan bantah kitabmu. Baik, Sob, itu kan bercerita mengenai bagaimana keturunan orang-orang Moab. Kalau nggak salah itu keturunan orang-orang Moab ya. Keturunan Yakub itulah asal Moab. Keturunan Lot itulah asal usul orang-orang Moab, bukan? Betul nggak? Coba terusin. Di bait-bait terakhirnya. Demikianlah Ya, terus di bait-bait terakhirnya. Nah itu bapak orang Moab yang sekarang. Nah, bapak orang Moab sekarang. Ini kan itu perempuan udah melahirkan. Satu bapak orang Moab, yang satu bapaknya yang lain, kan kayak gitu. Karena ayahnya mereka tiduri, ya kan kayak gitu, mereka melahirkan anak. Ngeri juga di Kristen ini, boleh gitu meniduri ayah sendiri. Sudah? Ayo. Sudah, Sob? Dah. Oke. Jadi begini, Sob ya. Bible itu dia menceritakan segala sesuatu itu apa adanya. Mengenai mengenai orang Moab itu asal usulnya seperti itu. Mereka itu adalah keturunan Lot.
di mana Lot di situ diberi minum anggur oleh anak-anak perempuannya. Tetapi apakah itu untuk dicontoh? Bukan, Sob. Misalnya di dalam Al-Quran, saya kasih contoh, Sob. Di dalam Al-Quran ada saudara-saudara Yusuf yang membuang Yusuf ke sumur. Itu kan cerita. Apakah boleh membuang saudara ke dalam sumur? Boleh. Kamu punya saudara, saudaramu kau masukkan ke dalam sumur. Ini Uncup PI, channelnya rame. Karena dia rame, ada paus terbang terus, sementara Juma sepi. Mari kita buang Uncup ke sumur, gitu. Terinspirasi dari kitab Yusuf. Bukan begitu, Sob. Baca Bible dan baca Al-Quran. Gak nyambung. Beda cerita. Tapi nggak apa-apa lah, Sob. Ini kalau gini, kalau kamu mau membanding Al-Quran, itu apple to apple. Jangan kau banding jeruk dengan apel. Ceritanya perempuan di Kristen boleh meniduri ayah. Ayahnya sendiri, ayah kandung boleh ditiduri, gitu. Itu pertanyaannya. Kalau kamu mau ambil contoh dari Quranku nggak ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman sudah lihat ya orang Islam pola pikirnya gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Jadi kita maklumi saja. Maklumi saja dari makanya dia masih Islam. Jangan kau banding itu apel dengan jeruk. Jangan kau banding, salah. Kalau kau mau banding, ya sesuai dengan kejadian yang sama. Sob, begini Sob. Coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu menceritakan nih, ada di koran ada cerita. Misalnya, si Budi menagih utang, lalu si Budi misalnya dibunuh begitu karena nagih utang. Apakah kamu akan menyimpulkan, berarti boleh ini membunuh kalau ditagih utang? Apakah kira-kira kamu nyimpulkan begitu, Sob? Kira-kira kesimpulanmu gimana? Gini ya, Disya. Kalau ada di Quran, jangan dikarang-karang. Sebutkan ayatnya di mana. Di Al-Quran itu boleh meniduri ayah kandung. Kan sama dengan permasalahan yang kubawa. Sob, yang kutanyakan di sini sesuai. Saya tidak bilang di dalam Quran. Sob, saya tidak pernah bilang di dalam Quran boleh meniduri ayah kandung. Tidak boleh. Di dalam Bible ada cerita. Di dalam Bible ada cerita tentang asal-usul nenek moyang orang Moab. Nenek moyang orang Moab itu berasal dari Lot. Bagaimana ceritanya? Karena pada waktu itu Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Kemudian larilah Lot bersama dengan dua anaknya perempuan. Lalu kata dua anaknya perempuan itu, bagaimana kita bisa menyambung keturunan? Karena kita semua akan mati. Lalu diberi. Bukan berarti itu adalah perintah supaya seperti itu. Bukan. Ini Uncup gimana sih, Uncup? Baik. Jadi gini. Menurut Kristen, untuk menyambung keturunan karena manusia udah berkurang, ya jadi seorang anak perempuan boleh meniduri ayah kandung. Ya enggak. Tidak, Sob. Tidak seperti itu. Lah, kayak gimana? Kalau kamu menyimpulkan yang seperti itu, artinya kamu terlalu banyak membenturkan kepalamu ke ubin. Nggak bisa alasan, nggak usah alasan. Ya sudah. Sama aku. Ya Sob, saya gitu. tidak memaksakan. Kan cerita di kitabmu. Ya udah, gini Sob, saya tidak memaksakan. Kalau kamu cerita di kitabmu. Kalau kamu menyimpulkan seperti itu pun tidak masalah. Saya masih maklum kalau kamu seorang muslim. Iya.